Garis Belajar di sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1098. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian tahan nafas yang panjang karena ini akan menjadi chapter dengan super duper luar biasa. Pokoknya emosi banget lah. Yang ini bahkan belum mulai aja udah emosi kayak gini. Nah oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal informasi terbaru seputar serial One Piece. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1098 ini adalah kelahiran dari Bone. Ya benar, ini adalah judul yang sangat-sangat clear sekali. Dimana pasca Jinny diculik yang menjadi penutup dari chapter 1097 kemarin, banyak sekali spekulasi yang muncul siapakah seseorang yang menculiknya. Memang di spoiler ini belum diketahui secara pasti siapa orangnya, tetapi dikatakan chapter dimulai dengan Jinny yang diculik dan dia dipaksa untuk menjadi seorang istri dari Tenryubito yang wadaw banget. Mungkin ini alasan kenapa pasukan revolusioner tidak bisa banyak bergerak dan hanya bilang saja jika ada musuh yang tidak terduga datang menculik Jinny. Ya kalau emang murni Tenryubito mau dengan bantuan Akainu kayak angkatan laut lain kayak, tetap saja itu adalah aturan mutlak yang tidak bisa ditolak bahkan oleh siapapun. Dimana di spoiler kali ini pula kita langsung mendapatkan time skip selama 2 tahun kemudian pasca Jinny diculik dan dikatakan Jinny dia dibebaskan dari perbudakannya karena dia memiliki penyakit yang mematikan. Entah ini bagaimana dia mendapatkan penyakit tersebut dan prosesnya pun masih belum jelas, tapi satu hal yang pasti dia dibebaskan karena penyakit tersebut yang mungkin ini alasannya karena takut menular kali ya. Penyakit dari Jinny ini yang kita juga masih belum tahu penyakit apa sih yang diderita oleh Jinny. Dan Jinny pun memiliki satu permintaan terakhir sebelum mati, yaitu dia mengontak Kuma. Dan dalam percakapan mereka di telepon tersebut, Kuma berhasil mengetahui lokasi dari Jinny yang akhirnya pada saat itu Kuma langsung dengan cepat berteleport ke lokasi dari Jinny, tentu saja menggunakan kemampuan dari Nikyu Nominya. Namun guys, sayang sekali ternyata Kuma sampai terlambat di lokasi Jinny. Karena setelah dia sampai, Jinny telah tidak berdaya alias dia telah mati. Dimana di tangannya dia sedang memegang seorang bayi yang ternyata itu adalah Bone yang kita ketahui saat ini. Dan dikatakan juga jika Bone memiliki penyakit yang sama dengan ibunya, yaitu Jinny. Yang sejujurnya ini sangat mencurigakan sekali. Penyakit apa sih dimana ibunya bisa menularkan ke anaknya seperti itu? Dimana satu hal yang menurut saya cukup kepikiran itu adalah penyakit seperti HIV atau AIDS, karena bukankah bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya? Dan sejak saat itulah akhirnya Kuma terus menjaga Bone, dan kita pun di sini melihat bagaimana Bone terus bertumbuh bersama Kuma, yang bukankah sangat wajar kenapa Bone menyebut Kuma sebagai ayahnya. Mungkin ini pula yang kita lihat dari ingatan Bone ketika dia diangkat oleh Kuma saat masih kecil, dan dia sangat sayang sekali kepada Kuma ini yang aduh, dari sini apakah sudah muncul nih untuk bibit-bibit emosinya. Mungkin salah satu permintaan dari Jinny adalah untuk meminta Kuma dapat mengurus anaknya alias Bone ini. Maka setidaknya dari sini sedikitnya terkonfirmasi satu hal, bahwa usia Bone yang sebenarnya adalah 12 tahun. Yang sangat wajar sekali kan, pantas saja Vegapunk menyebut dia sebagai anak kecil. Saturn pula menyebut hal yang sama, yang bahkan Kizaru dengan sarkas berkata jika anak sekarang tumbuh dengan cepat ya. Karena kita semua tahu Bone memakan buah iblis Toshinomi yang dapat memanipulasi umurnya, dan wujud yang sering kita lihat dari Bone ini dikatakan oleh Oda jika itu adalah usia Bone di 22 tahun. Yang sejujurnya berbagai macam emosi benar-benar bermain di satu chapter ini. Di satu sisi, sangat kesal sekali kepada Kuma kenapa dia terus menggantungin Jinny sejak 25 tahun yang lalu atau selama 13 tahun sampai akhirnya Jinny pun mati tanpa sempat menggapai apa impiannya untuk bisa terus bersama Kuma, apalagi dengan kata lain dapat menikahi Kuma. Jinny pula tertangkap tepat saat dia akan bergabung bersama skuad dari Kuma 14 tahun yang lalu, dan karena dia sudah menjadi istri dari Tenryubito, maka seharusnya cukup jelas ya jika Bone adalah anak dari Tenryubito tersebut. Mungkin ini pula alasan kenapa Bone terus-terusan dijaga oleh pemerintahan dunia, dan kata-kata dari Akainu ketika Bone kabur dari pemerintahan dunia itu pun membuat bulu kuduknya merinding, karena lagi-lagi bisa dibilang Bone adalah anak dari sang dewa atau Tenryubito ini sendiri. Dimana sebenarnya satu chapter ini banyak mengungkap banyak sekali misteri walau dengan cara-cara yang sangat-sangat dramatis sekali. Ini pula akan
akan menjawab alasan kenapa Vegapunk sangat kekeh sekali tidak memperbolehkan Bone untuk mengintip memori dari Kuma sedikit pun. Yang sejujurnya terkait hal ini mau saya bahas di video terpisah, karena bukankah sangat tidak masuk akal sekali itu Bone loh yang notabene anak dari Kuma, kenapa dia tidak boleh mengintip ingatan ayahnya yang bisa dibilang Kuma ini sudah mati karena saat ini dia hanyalah sebuah robot. Ternyata bapakku bukanlah bapak kandungku. Yang sejujurnya ini sangat menyedihkan sekali. Dan yang lebih sedih lagi adalah ternyata dia anak dari Tenryubito, sesuatu yang sangat-sangat dia benci. Nah, dimana sebenarnya momen Tenryubito yang secara asal meminta seseorang untuk menjadi istri pun pernah kita lihat di Sabondi Archipelago ketika ada wanita cantik dan diminta dia untuk dijadikan istri oleh si sialan si jelek dari Saint Charles ini yang aduh lagi-lagi makin emosi ngelihat mukanya. Yang kacau banget lah untuk Tenryubito ini, Oda bener-bener hanya dalam beberapa chapter mengekskalasikan kebencian kita kepada mereka dengan tingkatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan chapter pun dikatakan ditutup dengan Raja Bekori yang kembali ke negeri asalnya yaitu Sorbet Kingdom dan dia membuat kekacauan di negerinya tersebut. Yang berarti setelah 10 tahun dia diturunkan dari tahtanya dan akhirnya dia pun buat kehebohan yang aduh lagi-lagi masa lalu dari Kuma sangat-sangat tragis sekali. Ya bisa dibilang ini luar biasa banget sih dari sisi fisik lah, mental, apalagi itu definisi kacau balau. Dan yang lebih gila lagi kalau kita tarik ke masa saat ini, setelah semua pengalaman buruk yang Kuma dapatkan sejak dia kecil, dia pun masih tidak bisa mengubah semuanya dan malah ikutan diubah menjadi robot tanpa ingatan oleh lagi-lagi para Tenryubito yang bisa dibilang musuh dari Kuma tersebut sejak dia lahir. Yang emang kadang sih hasil nggak akan sesuai dengan rencana guys, ya itulah hidup ini. Buat yang ngerasa proses sudah sulit, rencana pun sudah bagus, dan akan mendapatkan hasil yang pasti bagus juga, kayaknya kebanyakan baca cerita genre anak-anak yang selalu berakhir dengan happy ending. Tapi hidup tidak semudah itu brother. Dimana pesan hidup yang kita dapatkan dari Kuma juga di chapter ini adalah jangan pernah menunda-nunda jika kalian suka dengan seseorang sampai akhirnya dia meninggalkan kita. Anjay, dalam banget. Nah oke lah, itu adalah spoiler untuk kali ini. Minggu depan kita akan libur ya, yang sangat wajar sekali karena kita sudah mendapatkan chapter One Piece selama 3 minggu berturut-turut dari Oda. Jadi wajar minggu depan kita akan libur. Dan chapter 1099 akan kita dapatkan 2 minggu lagi. Yang sepertinya Oda sengaja juga ya untuk menyimpan chapter 1100 dan menjadi penutup dari tahun 2023 ini. Yang kira-kira apa ya yang akan menjadi penutup tahun, karena biasanya sangat-sangat luar biasa sekali. Dan buat kalian juga nih yang mau support channel Filmi, bisa bantu beli merchandise-nya ya, terutama merch dari Shanks ini dengan desain yang gak wibu-wibu banget. Pas banget buat kalian yang sebenarnya suka dengan One Piece tapi nggak pernah mau untuk kelihatan wibu. Yang sangat pas juga dengan momen wifi haki Shanks pada Ryokyu yang baru saja dimunculkan di animenya. Spesial buat kalian penonton YouTube dari Filmi, ada diskon voucher sampai 40.000, kalian juga bisa COD dan tentunya free ongkir. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.